Kan begitu ya. Oke. Apa yang harus kita pelajari di sini? Menjelaskan dan merancang kegiatan survei pemetaan di bidang kadastral. Penyelenggaraan pendaftaran, baik pertama kali maupun pemeliharaan benar tanah, kemudian melakukan pengurangan TDT, bidang tanah, rekonstruksi batas, pembuatan gambar ukur, pemetaan kadastral mengacu sistem koordinat nasional TM3, kemudian mengaplikan berbagai metode dan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pengukuran pada TDT dan bidang tanah serta objek kadaster. Ini dulu, pokoknya secara garis besar ini. Nanti saya akan menunjukkan breakdown yang itu versi saya karena ini mengajar mata kuliah ini baru saya Pak Diono, begitu ya. Nah, ini CMPLK-nya. Nanti literaturnya selain ini saya banyak akan mengirim ke Anda literaturnya, tapi ini bisa juga kalau browsing ketemu ini silakan. Oke ya, ini kontrak kuliah dulu. Nanti akan ada tugas dari saya di mana nilai ujiannya nanti akan ada ujian, UTS dan tugas saya, tugas Pak Diono, begitu. Eh, Mengapa ini kita belajar? Kalau ini dulu yang ngajar Pak Pri. Mengapa? Kita stop share dulu. Kita sekarang saya buka catatan dulu. Oke. Oke. Catatan kuliah. Sebentar. Oke. Share screen. Oke. Survei kadastral. Oh, mana ya pulpenku? Oke. Draw. Survei kadastral. Ini kadastral itu biasanya kadastral di BPN maupun bisa juga di pajak nih. Tapi kalau pajak ini kaitannya fiskal ya. Tetapi ini kita nggak pelajari, yang kita pelajari yang di ATR. Jadi sekarang istilahnya Kementerian ATR BPN. BPN. Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Nah, nanti berarti ini berkaitan dengan objek kepemilikan kita. Kepemilikan kita. Istilahnya parcel. Sekarang saya akan memberikan gambaran ke Anda. Orang tua Anda tinggal di satu tempat gitu ya. Pasti kan beliau itu punya sertifikat tanah kalau itu memang punya, atau mungkin kalau belum ya letter C gitu. Bagaimana dulu awalnya ya? Itu kenapa bisa terdaftar di BPN gitu. Kemudian gimana dulu proses pengukurannya gitu. Kemudian misalnya mau dijual. Kemudian bagaimana proses pengukurannya? Jadi kita ngomong ke yang survei ya, kadang-kadang bukan ke hukumnya ya. Ke hukumnya artinya proses hukum yang harus apa namanya peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan bukan yang kita bahas, yang kita surveinya. Kan misalnya kita punya tanah 1.000 mau dijual 200 begitu. Gimana nih proses pengukurannya? Prosesnya seperti apa? Nah, ini yang akan kita pelajari 14 minggu ke depan. 7 minggu pertama di saya. Begitu. Nah, ternyata kalau kita ngomong teknik geodesi, ini akan saya tunjukkan sekalian mengenalkan ya. Teknik geodesi. Tapi ada juga yang teknik geomatika gitu.
Anda lulus sebagai sarjana. S1 kalau sarjana itu ya, di bidang geodesi. Nah, ini masih ada lagi ini. Kalau Anda mau melakukan uji kompetensi. Ataupun uji, kalau uji kompetensi ini berarti organisasi keprofesian ya. Kalau kegiatan engineering itu adalah kegiatan engineering itu di Persatuan Insinyur Indonesia. Sebenarnya dalam undang-undangnya ini kalau memang itu diberlakukan penuh gitu. Kalau kita melakukan praktek keengineeringan yang hasil pekerjaan kita di teknik geodesi, Anda harus menjadi anggota SPII dan mempunyai sertifikat keprofesional itu. Jadi kalau mungkin Anda sebagian udah tahu nama lengkap saya ada IPU gitu, ASEAN Eng gitu ya. Ini berarti saya sudah masuk ke anggota PII, berarti praktek keinsinyuran saya ini dilindungi undang-undang begitu. Kalau jadi tahapnya itu ada IPP Pratama, IPM, IPU. Jadi saya akan ini permulaan kenapa ini survei kadastral diajari gitu ya. Nanti itu saya akan cerita global dulu gitu. Nah, IPP, IPM, IPU itu setelah Anda lulus sarjana, Anda harus ikut PSPP ini, PSPPI. Di UGM ada kuliah 1 semester. Ini namanya pakai rekognisi pembelajaran masa lampau. Nah, di sini nanti Anda akan mendapatkan gelar insinyur. Jadi misalnya nama Anda A, kalau dari sarjana ini Anda akan dapat ST, sarjana teknik. Ikut profesional ini Anda akan dapat insinyur, PSPPI. Jadi ini hanya mengisi portofolio aja. Ya, saya hanya akan global. Nah, setelah dari PSPPI ini, kita akan kirim data kita LSKI, itu PII. Nah, nanti Anda apakah dapat IPP atau IPM atau IPU, begitu. Nah, tergantung riwayat hidup CV Anda itu seberapa besar proyeknya. Kalau proyek pengalamannya sudah banyak ya sudah sampai ke IPU gitu. Kalau masih sedikit ya IPP. Itu ada tim penilainya sendiri gitu ya. Jadi di PSPPI itu ada tim penilai, kemudian PSPPI juga ada tim penilai. Oke, itu berarti Anda kegiatan engineeringnya diakui undang-undang. Oke. Kemudian kalau uji kompetensi, ini yang Surveyor Indonesia. Tapi ada juga ini mempunyai LSP Survei Pemetaan. Ini ada LSP-nya, LSP Kadastral, LSP Geospasial, dan LSP Geomatik. Saya yang ikut isi. Oke. Nah, apa gunanya ini? Jadi biasanya kalau tender proyek untuk pekerjaan survei kadastral, Anda harus punya kompetensi survei kadastral. Dalam waktu lelangnya itu menyebutkan nama Anda sebagai leader ya harus ada sertifikat kompetensinya. Ada kalau yang berbagian sistem informasi geografis ada, survei terestris ada,
fotogrametri ada, penginderaan jauh, masing-masing ada. Jadi ini setelah Anda lulus, ikut pelatihan, bukan pelatihan, uji kompetensi ini, Anda akhirnya dapat tambahan lagi sertifikat surveyor kadastral atau, nah ini saya tak anukan ya, tak apa aja sih yang ada gitu sebentar. Sebentar, ini LSP isi. LSP survei pemetaan isi. Nanti Anda bisa nyari sendiri, tapi saya akan memberikan gambaran yang sederhana dulu gitu. Salah satunya adalah survei kadastral ini gitu ya. Nah, ini survei pemetaan isi. Nih, sertifikasinya. Wih. Nah, salah, saya salah. Sertifikasi. Yang mana ya? Pendaftaran sertifikasi. Nah, ini pilih bidang skemanya. Ini Anda bisa lihat ya. Jadi, kalau Anda lulus S1, itu levelnya sudah level 6 ini, surveyor terrestris. Jadi Anda diperbolehkan ikut ujian kompetensi. Jadi ini ada operator media, itu SMA, SMA, D3 dan seterusnya ya. Kalau Anda di level 6 itu ada surveyor terrestris atau surveyor rekayasa. Level 7 ini masing-masing ini ada syaratnya. Ini harus S1, ini harus S2 dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa baca detail. Yang saya intinya ini mengatakan Anda kalau nanti Anda memang pekerjaannya itu tidak di pegawai negeri, tapi memang diikuti tender di ini ya memang ini harus ada gitu. Kemudian hidrografi itu ada level 6, 7, 8. Jadi Anda kalau lulus sarjana bisa mengambil survei hidrografi. Fotogrametri ini ada gitu. Bu, itu apa toh, Bu? Jadi kita melakukan uji kompetensi dengan syaratnya kita sarjana S1, kemudian kita akan tambah dapat data sertifikat kompetensi. Berlakunya setiap 3 tahun atau 5 tahun ya, aku lupa ya. 5 tahun sepertinya gitu ya. Jadi kalau 5 tahun ya uji kom lagi begitu. Kemudian penginderaan jauh itu ada 2, level 7, 6. SIG juga ada. Kartografi kewilayahan ada, tapi di LSPIC nggak ada. Nah, ini yang kita pelajari ini gitu. Surveyor kadastral. Itu ada asisten surveyor kadastral pratama, kadastral muda, kadastral madya, dan level 6 ini surveyor kadastral muda gitu. Jadi saya di awal tadi memang materi itu saya modifikasi supaya kalau Anda lulus mengikuti uji kom ini, Anda ya apa namanya? Nih, menjamin gambar ukur, peta bidang tanah, mengukur karena ini ada level 6 nih. Melakukan pengukuran GNNS, kerangka dasar horizontal vertikal, K3L, surat ukur, peta kerja, sistem koordinat, transformasi, basis data ini. Nah, itu makanya di materi surga data ini saya sesuaikan dengan materi dari ini. Oke. Oke ya, prosedurnya bagaimana dan lain sebagainya ada di LSP gitu. Jadi, sekarang Anda secara umum tambah ilmu ya. Oh Bu, setelah saya lulus S1 itu bisa nambah lagi sebagai dapat sertifikatnya, kompetensinya, ada GS, foto tadi, kadastral dan sebagainya. Nah, itu sebagai syarat kalau kita memang terjunnya di bidang itu gitu. Atau yang ke engineeringan itu yang ke PII tadi, ke LSKI gitu, harus sekolah dulu. Kalau zaman dulu gelar itu insinyur. Jadi kalau saya walaupun sekolah PSP PII
kok nggak Ibu Yeni nggak ada ST-nya gitu ya. Dulu saya lulusnya sudah pakai insinyur, jadi nggak mungkin ya insinyur kuadrat gitu. Tapi kalau nanti Anda lulus, kemudian Anda ikut PSPP itu, Anda insinyur, nama Anda ST gitu. Kemudian kalau eh, ke LSKI yang profesional keengineeringannya tambah IPU, IPM. Ini bukan sekedar gelar loh ya. Artinya ini kalau kita bekerja ke engineeringnya, ini ada apa ya? Ada suatu sertifikat yang menunjukkan kompetensi Anda. Nah, tetapi memang permasalahannya sekarang ini belum sepenuhnya dipakai. Jadi ada yang boleh, ada yang harus gitu. Harus kalau saya nanti tenaga ahli di bidang GIS harus ada sertifikat kompetensi GIS-nya itu ada gitu. Tetapi kalau di survei kadastral harus ada. Jadi kalau nanti Anda memang mau proyek yang berkaitan dengan kadastral, Anda harus ikut uji kompetensi kadastral gitu. Itu. Sementara itu, jenengan ini mau nanya dulu enggak? Ini kan latar belakang kenapa nih tadi materi saya rubah. Kemudian kenapa toh kok survei kadastral ini kita ajari ya? Salah satunya praktek keinsinyuran kita itu di survei kadastral memang banyak alumni-alumni kita yang bergerak di bidang kadastral gitu. Sehingga ini menjadi wajib, mata kuliah wajib. Oke, nggak ada ya? Saya lanjutkan materinya. Materi. Jadi nanti kita akan belajar pengertian survei kadastral. Nanti tak bagi nih semua. Kemudian pemetaan kadastral. Nanti Anda akan belajar pendaftaran tanah sporadis dan sistematis, pengukuran sistematis dan sporadis, kemudian menetapkan batas bidang gitu. Ada yang tanah negara, kemudian ada tanah batas, kemudian NIB gitu ya. Pelaksanaan pengukuran bidang tanah. Kemudian ini akan kita review dari pelajaran proyeksi peta karena di peta pendaftaran kita untuk kadastral ini semuanya pakai TM3. Jadi ini akan saya ulangi untuk proyeksi petanya yaitu proyeksi TM3. Kemudian pengukuran batas bidang ini nanti kita akan belajar yang cara terestris, fotogrametris, dan ekstraterestris serta metode lainnya. Akan kita pelajari karena ini katanya dengan surveinya. Kemudian pengukuran dan pemetaan sarusun, ada gambar denah, halaman pertama, halaman kedua, keempat, begitu. Sampai kita membuat peta pendaftaran, peta dasarnya, ada pengukuran situasi, metode pengukuran dan pemetaan. Kemudian ada pembuatan peta bidang, metode pembuatan peta bidang, tata cara pembuatannya, dan tata cara pembuatan peta denah yang luas, begitu. Kemudian juga ada nanti pembuatan surat ukur, ketentuan khusus, tata cara pengisian surat ukur, perubahan penghapusan, pelaksanaan dan pengawasan pembuatan surat ukur, dan pengesahan surat ukur. Kemudian pemetakan indeks grafis, ini ada macam-macam, ini akan kita pelajari di sini. Oke, sebelumnya saya akan nunjuk ini loh. Sebentar ini. Sertifikat saya ya tak tunjukin. Saya mana ya? Di mana? Saya kok lupa. Di
Jadi kita eh, brainstorming dulu apa yang akan kita pelajari ya. Trias, Pak Trias, ini ada dokumen sertifikat. Sertifikat. Mana ya? Enggak ini, sebentar. Ini sertifikat. Oke, sebentar. Share screen. Kok belum muncul? Ini yang saya tunjukkan punya saya aja ya. Jadi ini contoh sertifikat. Jadi orang tua Anda mungkin ya punya juga ya. Nah, ini yang saya tunjukkan nanti ini. Nah, ini pada waktu gambar ini itu ada loh aturannya gitu. Ini skalanya 1:100 gitu. Terus nanti ada namanya gambar surat ukurnya ini. Cara ngisinya itu ada loh aturannya ini. Ini berapa digit, kemudian digit depan ini artinya apa, ini belakang ini artinya, ini kelurahan dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita pelajari di sini gitu. Ini ada luasnya. Kemudian yang jadi masalah apa namanya di dalam pendaftaran ini kan skala eh, yang jadi masalah kan ini kita tidak boleh sembarang diukur. Ini batas-batas bidang tanah ini punyanya orang begitu. Jadi ini bagaimana nanti kita menetapkan dan penunjukan batas itu nanti kita akan pelajari di situ. Gitu ya. Kemudian andai kata Bu, ini Bu ya ini kan dulu ini tanya besar Bu kok bisa dipotong. Ini prosesnya nanti gimana? Ini nanti akan kita pelajari. Oke. Dengan catatan bahwa Bu ini di kota. Bagaimana kalau nanti di eh, lokasinya itu kehutanan, kemudian di sawah. Makanya tadi saya bilang, cara pengukurannya itu tidak hanya terestris,
Tapi bisa ekstrateretis, bisa juga fotogrametris gitu. Oke ya, ini kita ngomong ngalor ngidul dulu sebelum nanti masuk ke materi. Oke. Kemudian eh, ini kita nanti daftar isian ini caranya ngisi gimana. Kemudian siapa yang tanda tangan, siapa yang melakukan, ini juga nanti kita akan pelajari di sini. Oke, setelah itu ada lagi subset dulu. Sekarang ada mungkin ada ya yang sekarang sudah ikut Project Bridge. Ini angkatan berapa ya? Yang ikut survei kadastral. Halo? 1, Bu. 2001. Mungkin sudah ada yang ikut PTSL. Project-project pas freelance-freelance kemarin. Ini yang terbaru. Share screen. Nih. Ini ada juknis PTSL yang terlengkap gitu. Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, ini nanti kita akan pelajari juga nih, bagaimana tahap perencanaannya, pengumpulan fisiknya, dan lain sebagainya akan kita pelajari ya. Tapi yang menjadi masalah itu sebenarnya begini. Pada saat kita melakukan apa namanya, survei pengukuran saat ini kuncinya nih. Kuncinya adalah dulu yang namanya peta pendaftaran tanah gitu ya. Itu ya sudah, kita ada punya ini sertifikat tadi yang tadi arah utara skalanya 1:1000. Ini ya sudah, pokoknya ada peta ini. Nggak tahu itu di mana lokasinya. Kalau zaman dulu. Dan dulu ngukurnya masih pakai pita ukur. Nah, yang sekarang ini Kementerian ATR BPN harus membuat peta pendaftaran tanah seluruh Indonesia dalam satu sistem. Artinya apa? Sertifikat kita sekarang ini, kalau ini lokasinya di mana, ini sudah ada sistem koordinatnya. Ada luasnya. Oke ya, ini perbedaan dulu dan sekarang ya. Kalau dulu ya sudah ada kota aja nggak tahu, pokoknya lokasinya di RT 5 gitu ya. Taunya kalau datang ke sana, nggak bisa kita pakai GPS ini koordinatnya berapa. Itu apalagi yang zaman dulu itu letter C. Itu belum ada sistem koordinatnya. Nah, sekarang ini pemerintah sudah akan menyelenggarakan ini sehingga Pak Jokowi kan sekarang ini lagi ngejar-ngejar pembagian sertifikat itu ya, itu sebenarnya tujuannya supaya peta persil-persil seluruh Indonesia itu nyambung, sistemnya sudah tertentu. Dan sudah ada aplikasi digitalnya namanya GeoKKP. Jadi kalau diklik itu sudah ada ini lokasinya di mana gitu. Ini milik A untuk hak guna bangunan dan lain sebagainya gitu. Seluruh Indonesia. Namun demikian, ya masih proses ini belum semuanya jumlah persil ini terkonek.
Tetapi di peraturan tadi yang saya sebutkan, peraturan PTSL tadi, itu harapannya sudah misalnya ya, misalnya kita punya satu kecamatan gitu ya, satu blok aja lah gitu. Satu blok ini ada jalannya gitu ya. Ini jalannya ke sini gitu. Harapannya ini sudah tertentu nih. Tidak ada gap dan overlap. Kan nggak mungkin nih, wong di lapangannya nggak ada gap dan overlap kok. Dengan tetangga ya, ya baik-baik saja gitu. Nggak mungkin kan di petanya harus ada gap, ini ada gap. Ataupun petanya. Namun demikian kondisi sebenarnya di GeoKKP itu ada beberapa yang masih ada gap dan overlap. Ini yang akan kita pelajari. Bagaimana nanti metode pengukurannya, bagaimana nanti metode penggambarannya, itu yang akan kita pelajari. Oke. Stop share. Dan sekarang buka kadastral. Kadastra itu sebenarnya apa tuh Bu gitu ya. Ini saya mengambilkan banyak sumber nanti karena ini saya sekali ini ngajar apalan Mbak, nggak matematika, jadi ya tulisan semua gitu ya. Tapi nanti akhirnya ke survei juga gitu. Kalau survei kan nggak nggak melulu tulisan-tulisan kayak gini. Kalau ini kan masih pengertian ya. Oke, nih kadaster itu tidak jelas. Kadastra berasal dari kapitastrum, kapita dan registrum. Maka diarti catatan kapita, catatan modal kepemilikan kekayaan untuk kepentingan penilaian dan penerimaan pajak. Jadi tadi saya katakan ya, bisa juga untuk fiskal kadaster itu gitu. Tapi yang kita pelajari bukan untuk fiskal, yang untuk kepemilikan dari Kementerian Tata Ruang gitu ya, ATR BPN. Kalau dalam kamus modern kadastral ini didefinisikan sebagai kata siskon, berarti garis demi garis, yang kemudian diartikan sebagai daftar pajak. Menurut Simpson Tunian, kadastral yang berarti daftar publik tentang jumlah nilai kepemilikan properti yang tidak bergerak pada suatu negara, disusun untuk berfungsi untuk kepentingan perpajakan. Ya. Nah, dalam perkembangannya di daratan Eropa, kadastral ini didefinisikan sebagai catatan publik atas properti, yaitu pengertiannya bidang tanah dan hak di atasnya dalam suatu negara atau wilayah yang didasarkan pada hasil survei batas-batas yang bersangkutan. Disajikan dalam bentuk catatan dan peta skala besar. Jadi kenapa disebut peta skala besar? Tadi kan saya bilang 1:1000 ya. Dan ada bentuk catatannya. Catatannya adalah surat ukurnya. Jadi kalau Anda mengukur suatu bidang, itu harus ada ukurnya yang menunjukkan riwayat dari proses pengukurannya. Diukur kapan, siapa pengukurnya, penunjuk batasnya siapa, itu jelas disampaikan. Itu ya. Kemudian, kadaster ini diartikan juga sebagai suatu inventarisasi umum yang disusun secara sistematis mengenai segala milik tanah dalam suatu negara. Didasarkan atas survei batasnya. Ya. Inventarisasi umum ya. Jadi kan kita punya parsel-parsel ya diinventarisasi gitu. Tanah milik ditandai secara sistematis dengan tanda-tanda tersendiri pada peta skala besar yang merupakan suatu kesatuan dan buku-buku daftar yang dengan mudah menentukan bagi setiap milik tanah posisi hukum tiap-tiap bidang tanah. Juga keterangan lain yang penting berkaitan dengan keadaan, sifat ukuran tanah dan sebagainya. Tadi saya sudah nunjukin kan sertifikat itu ada luasnya, kemudian pemiliknya siapa, kemudian posisinya ada di surat ukurnya, begitu. Kemudian kalau itu proses perubahan hak
ada riwayatnya juga. Dulu itu pemiliknya siapa, sekarang ini pemiliknya siapa, berdasarkan surat perjanjian jual beli kapan begitu. Dan ini selalu skala besar. Definisi ini menjawab pertanyaan di mana dan seberapa luas, seperti halnya jaminan mengenai kepastian objek pada pendaftaran yang meliputi kepastian letak dan kepastian luas. Letaknya pasti dan luasnya pasti. Gitu. Berarti kita punya sertifikat itu sebenarnya salah satu produk dari pendaftaran tanah atau ya apa namanya praktek dari kadaster begitu. Kemudian mendefinisikan kadastral merupakan suatu sistem informasi tanah berdasarkan persil, bukan parsil ya, persil, persil itu bidang tanah, dan terkini berisi catatan kepentingan atas tanah, hak pembatasan, hak tanggung jawab. Bu, apakah pemilikan tanah itu hanya hak milik? Enggak, ada hak milik, hak usaha, hak guna bangunan, begitu. Yang masing-masing secara hukum diatur kewenangannya terhadap hak milik itu seberapa, terhadap satunya hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, ini seberapa. Tapi itu tidak kita pelajari. Tapi cukup tahu bahwa contoh sertifikat itu kebetulan itu hak milik. Tapi boleh juga sertifikat itu hak guna bangunan. Jadi boleh membangun di dalamnya aja. Kemudian selanjutnya ini termasuk juga mendeskripsikan geometris bidang tanah yang terakit dengan catatan lain yang menggambarkan aspek kepentingan, kepemilikan, kontrol kepentingan tersebut, dan juga informasi nilai tanah dan pemeliharaan datanya. Terkait nilai tanah digunakan untuk tujuan fiskal, misalnya penilaian tanah dan perpajakan yang adil. Tujuan hukum termasuk hak tanggungan dan membantu dalam pengelolaan tanah dan penggunaan tanah, misalnya untuk perencanaan, tujuan administrasi lainnya, dan memungkinkan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hukum. Jadi ini saya mengajak Anda, oh kadaster itu tentang kepemilikan, kemudian ada informasi spasialnya, kemudian perlindungannya apa, seperti itu. Bola kita ini sebagai orang geodesi, kita yang menyiapkan petanya. Kemudian, penerapan konsep kadastral pada suatu negara sangat tergantung dari sejarah, perkembangan budaya, dan yurisdiksi yang berlaku pada negara tersebut. Memang gitu. Dulu UUPA tahun 65 atau 70 ya, itu aturannya seperti apa, sekarang seperti apa, itu berkembang terus. Nanti saya akan tunjukkan nih aturannya yang berkembang terus begitu ya. Nah, yang sekarang ini yang kita pakai itu yang aturan PTSL 2003 begitu. Berdasarkan arti kadastr tersebut, maka pokok-pokok kadastr meliputi data batas bidang tanah yang dinamakan peta objek, daftar umum, isian. Tadi saya kan DI, daftar isian, pendaftaran akta, pendaftaran haknya itu ada tadi di sertifikat. Nanti kalau pas kita offline, saya tunjuk ini, gitu ya, contohnya gitu. Dalam sistem pendaftaran akta ini, kita ngomong sistem pendaftarannya maupun hak. Siapa pemberian atau penciptakan hak baru, pemindahan hak pemainnya harus dibuktikan dengan akta jual beli, akta pembagian, akta vares, akta hibah itu harus ada. Gitu. Yang itu biasanya prosesnya di notaris. Begitu. Setelah itu ada akte, perbedaan kedua sistem terletak apa yang didaftar. Sistem pendaftaran akta yang didaftar artinya
aktanya, sedangkan sistem pendaftaran hak yang didaftar adalah hak yang diciptakan atas perubahan itu, apakah menjadi hak milik atau hak guna usaha dan lain sebagainya. Akta ini merupakan sumber datanya. Dalam sistem pendaftaran akta, pejabat yang membuat akta dalam proses pendaftaran tanah ini berbeda-beda. Setiap negara yang menerapkan sistem ini. Jika ada kesalahan data yuridis pada akta, maka akta yang digunakan untuk pendaftaran maka dapat cacat hukum. Maka perlu ada penelitian data yuridis yang disebut sebagai title source. Jadi begini, saya punya sertifikat. Itu berarti sudah dilindungi hukum. Kemudian mungkin akan atau gini, saya akan membeli suatu tanah begitu ya. Berarti ini harus ada proses balik nama akta jual beli ini dulu ke notaris begitu. Kemudian dari notaris nanti kita daftarkan ke ATR BPN. Di dalam proses akta ini mestinya harus ada ya, ada peneliti dicek dulu benar enggak ini punyanya, sudah enggak, sudah belum ini membayar pajak PBB dari 10 tahun ke belakang. Itu semua harus ada suatu penelitian. Jadi proses pendaftaran tanah itu enggak jarang yang bisa sehari jadi gitu. Karena itu mengandung hukum ya. Kita luasnya sekian, lokasi sekian, ini ada efek hukumnya, tidak hanya Anda kalau Anda menggambar peta situasi sudah gitu ya. Jadi kalau ini tidak kita tahu yuridisnya, nanti kalau ada suatu apa-apa ada tuntutan itu yang jadi masalah gitu. Bisa kasus pidana, kasus perdata atau ada kasus yang harus itu diselesaikan